bekerja sama dengan warga, dengan tadi saya bilang dengan Babinsa, dengan Binmas ya. Jadi ya alhamdulillah lah namanya anak-anak generasi Madani walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi nih, sahabat-sahabat JM dengan JM Podcast Sekolah Bersahabat dan Beradab. Dan bersama saya saat ini telah hadir Bapak Haji Tubagus Ahmad Masud MPDI. Beliau adalah selaku Ketua Yayasan Syekh Mansur, penyelenggara dari Satuan Pendidikan di SMP dan SMK Generasi Madani. Gimana Pak Haji, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin, amin, amin. Pak Haji Masud, Ya. ini kan saat ini kita nih lagi sedang ada di posisi injury time tentang PPDB. Betul. Gitu ya. Alhamdulillah sih Pak Haji ya. Kalau di SMP sih kita kayaknya insya Allah lah akan sampai kepada kuota yang kita inginkan. Amin. Di SMK juga saat ini sudah 2 kelas ya Pak Haji ya. Nah untuk progres nih Pak Haji, Ya. berkaitan dengan SMK aja dulu nih kita Pak Haji nih yang kita bicarakan saat ini. Ini kan sementara baru 2 kelas. Kemudian juga untuk progres ke depan, karena kan saat ini sudah ada perubahan jurusan juga ya Pak Haji ya. Ya. Yang tadinya multimedia sekarang itu sudah jadi broadcast. Nah untuk progres ke depan nih buat SMK gimana Pak Haji kira-kira untuk PPDB sendiri di SMK? Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu bahwa di SMK ini kita punya program. Kita punya 2 jurusan ya. Yang satu tadi sudah dibicarakan yang emang sekarang ini sedang banyak diminati dan banyak digandrungi, yaitu tentang broadcasting. Broadcast. Ya. Ini kalau misalkan broadcast itu banyak orang yang sedang mencari ya. Cuman sekarang ini emang mungkin dunianya yang emang harus sudah dari IT-nya harus maju dan segala macamnya harus maju. Makanya kita juga harus betul-betul mempersiapkan diri. Bagaimana keluaran dari generasi Madani harus orang-orang yang siap kerja. Orang-orang yang siap kerja, orang-orang yang dikatakan kalau sekarang SMK itu punya slogan SMK bisa. Dalam artian apa? Jadi jangan hanya mereka mengandalkan skillnya itu bukan untuk jadi ya harus membuka peluang-peluang kerja gitu ya. Peluang-peluang kerja, jangan hanya mengikuti orang-orang yang ikut kerja saja, tapi mereka harus betul-betul bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja. Itu yang sedang kita gagas, yang sedang kita yang akan kita majukan ini mungkin itu seperti itu. Tapi satu lagi Pak Haji, kan kalau tadi itu memang tentang broadcast sendiri. Kita juga kan ada 2 jurusan kan. Sekarang itu kan yang tadinya RPL sekarang jadi PPLG ya. PPLG. Nah, buat PPLG sendiri gimana Pak Haji? Ya, itu kalau misalkan di PPLG, apalagi nih di PPLG nih, emang yang harus betul-betul skillnya ini betul-betul mumpuni di situ ya. Makanya kita juga harus mencari yang dewan gurunya yang betul-betul kompeten gitu ya, karena kebanyakan sekolah-sekolah itu yang namanya PPLG itu ya hanya sekedar adanya saja. Ya kalau kata istilahnya kalau kata Ustadz ada tapi tiada gitu. Itu kan banyak seperti itu. Makanya tidak bisa menelurkan atau menjadikan orang-orang yang betul-betul kredibel di bidangnya gitu. Yang alhamdulillah kalau di generasi Madani, keluaran dari generasi Madani sudah banyak yang jadi, yang segala macam lah gitu ya, alhamdulillah dengan guru-guru yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dan mudah-mudahan juga alumni keterikatan emosionalnya juga mudah-mudahan bisa menguat ya Pak Haji. Karena memang kan sepanjang perjalanan generasi Madani ini kan kita kalau berhitung waktu baru 11-12 tahun, 13 tahun lah Pak Haji ya. Iya. Progresnya gimana Pak Haji? Ya, berkaitan dengan program-program, terutama program-program yang bakal digelontorin ini di tahun ini nih. Ya. Entah itu tentang sarana prasarananya, gimana Pak Haji? Selaku ketua yayasan nih. Kan begini, kalau misalkan ibarat orang kita baru 11-12 tahun ini mulai balik. Baru nih, balik. Ya, kan begitu ya. Mulai balik, mulai kenal yang namanya kedewasaan ya. Makanya kita
juga mempersiapkan dari sarana dan prasarana. Kita sudah siapkan kelas yang ber-AC, kemudian juga dengan guru-guru yang tadi yang kompeten di bidangnya. Ya mudah-mudahan keluaran alumni generasi Madani bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Mungkin itu yang paling kita harapkan seperti itu. Dan memang sesuai juga dengan slogannya ya tadi, SMK bisa, SMK dan juga bisa. Memang mempersiapkan mereka untuk siap kerja gitu ya Pak Haji. Gitu. Kalau dari lulusannya ada juga Pak Haji yang kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang namanya SMK ya, yang namanya SMK ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada. Kita juga sudah mengeluarkan atau menelurkan orang-orang yang masuk SMPTN. Kan ke negeri juga ada. Beberapa yang ke negeri ada. Kalau yang misalkan ada yang siap kerja yang segala macam, itu yang justru kelebihan SMK itu seperti itu. Memang outputnya seperti itu ya. Bisa kuliah bisa begitu ya. Kerja pun sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi bukan hanya itu. Di generasi Madani itu yang paling utama itu yaitu etika yang kita bangun. Ya kan bagaimanapun juga adab itu di atas ilmu ya. Percuma kalau misalkan ilmunya tinggi ya, kalau misalkan adabnya nggak ada. Ya, makanya di generasi Madani ada pelajaran-pelajaran tambahan, ada yang namanya tahfidz Quran gitu ya, ada tahfidz tasin Quran, ada lagi pembiasaan, program-program pembiasaan yang semuanya dibangun itu untuk menimbulkan adab yang lebih baik, etika yang lebih baik begitu ya. Kalau dia kenal agama, kenal segala macam, masa sih kalau tiap hari digembleng sama agama dengan pembiasaan-pembiasaan yang bagus, maka tidak ada yang nempel segala macam gitu. Tercipta animo yang positif Pak Haji ya. Kan kadang-kadang tuh kita perlu juga kan membangun kepercayaan orang tua ya. Betul. Biasanya pendaftar itu kan selalu saja itu, baik itu di level SLTP maupun di level SLTA dalam adalah SMK, pasti saja selalu kita dapat itu Pak Haji. Pada saat terjadi proses pendaftaran itu kan pertanyaan yang sering kali keluar dari orang tua, gimana nih sekolah? Apalagi kan tahu sendiri, nih jalan raya Jakarta Bogor ini luar biasa nih, tingkat tawurannya yang luar biasa. Buat mengantisipasi itu gimana Pak Haji? Ya, kita sudah punya program segala macamnya ya. Yang pertama tadi kita sudah pembiasaan kedisiplinan. Kita sudah sering katakan ke orang tua bahwa keberhasilan itu diantaranya yaitu dengan program kedisiplinan. Tidak ada orang yang berhasil tanpa kedisiplinan ya. Itu yang pertama mungkin kedisiplinan. Yang keduanya tadi pendekatan dari yang namanya dari ibadah ya. Pendekatan yang namanya ibadah yang segala macam yang notabene keagamaan, keagamisan itu juga kita bangun semua. Kemudian juga kita kerjasama dengan Babinsa, dengan Binmasnya, dengan segala macam itu juga program-program kita yang emang udah kita laksanain. Kemudian juga kita sudah bikin surat pernyataan dengan orang tua, pendekatan orang tua segala macam gitu ya. Sampai kita buat sengaja, kita buat seperti sekolah-sekolah yang disebutnya sekolah IT Islam terpadu kan kayak begitu ya. Iya bukan IT tapi Islam terpadu kan kayak begitu. Ya. Okay. Islam terpadu apa sih kelebihan Islam terpadu? Yang ternyata hubungan baik antara pihak sekolah dengan orang tua gitu ya. Itu yang kita bangun semuanya. Baik, kalau begitu berarti artinya untuk orang tua yang mau menyekolahkan dan mendapatkan anaknya di sekolah, khususnya buat SLTA yang mau memasukkan putra-putrinya ke SMK, berarti jangan ragu lagi untuk masuk ke... Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada terdengar di Polsek, ada gitu anak-anak generasi Madani. Alhamdulillah sampai saat ini ada yang tawuran Pak Haji. Alhamdulillah tidak ada gitu. Itu yang justru itu yang jadi semacam keunggulan kita segala macam itu yang tidak ada di sekolah. Karena kan memang fenomena tawuran ini luar biasa Pak Haji. Betul gitu ya. Apalagi generasi Madani yang adanya di pinggir jalan itu di depan segala macam gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya. Kita dengan warga bekerja sama dengan warga, dengan tadi saya bilang dengan Babinsa, dengan Binmas ya. Jadi ya alhamdulillah lah namanya anak-anak generasi Madani walaupun adanya di pinggir jalan tapi mereka semuanya kita awasi semuanya. Baik. Terima kasih Pak Haji Masud yang sudah meluangkan waktunya. Jadi untuk para orang tua wali, sahabat-sahabat orang tua wali yang ingin mendaftarkan anaknya di SMK, maka pastikan kalau mau mengambil jurusan untuk broadcasting dan PPLG, pastikan
memasukkan dan mendaftarkan putra-putrinya di SMK Generasi Madani. Makanya slogannya SMK bisa membangun IMTAK juga, IPTEK-nya juga tetap menjadi prioritas yang balance gitu ya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Masud. Oke, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi yang terupdate berkaitan dengan SMK pilihan, di mana sahabat-sahabat orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di SMK, pastikan di SMK Generasi Madani. Sekolah bersahabat dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.